Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Fajri Hamdani SPD MM selaku dosen mata kuliah ini. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan hasil presentasi kami yang berjudul Toxic Work Culture and Healthy Work Culture. Boleh di next slide. Yang dimana beranggotakan saya sendiri yaitu Elisa Teresia Sirait dengan NIM 1705623034 dan rekan saya Raisya Nur Oktaviansyah dengan NIM 1705623131. Di sini kita masuk ke bagian awal yaitu merupakan pengertian. Apa sih pengertian toxic work culture ini? Toxic work culture adalah lingkungan kerja yang ditandai oleh negativitas, konflik, kurangnya kepercayaan, dan stres tinggi yang dapat merugikan kesehatan mental dan fisik karyawan. Sedangkan healthy work culture adalah lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi, komunikasi terbuka, kepercayaan, dan perhatian terhadap kesejahteraan karyawan yang berkontribusi pada produktivitas dan kepuasan kerja. Nah, selanjutnya itu ada ciri-ciri toxic work culture. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu komunikasi yang buruk dan tidak jujur. Jadi di tempat kerja itu terdapat informasi yang tidak jelas dan banyak kesalahpahaman. Nah, yang kedua itu adanya gosip dan intrik politik, yaitu di tempat kerja penuh dengan drama dan konflik. Yang ketiga ada diskriminasi dan pelecehan, di mana karyawan tidak diperlakukan secara adil dan merasa tidak aman. Yang keempat ada stres dan tekanan yang tinggi, di mana lingkungan kerja itu membuat karyawan mudah kelelahan. Terus juga ada kurangnya apresiasi dan pengakuan untuk karyawan. Jadi usaha karyawan itu tidak dihargai. Terus juga ada kepemimpinan yang buruk, di mana atasan ini tidak mendukung dan memotivasi tim. Terus juga ada tidak adanya peluang untuk berkembang, serta jam kerja berlebihan dan tidak fleksibel, di mana beban kerja tinggi tanpa keseimbangan hidup. Selanjutnya itu ada dampak dari toxic work culture. Yang pertama itu kelelahan dan burnout, di mana karyawan itu kehilangan energi dan motivasinya untuk bekerja. Terus yang kedua ada kesehatan mental dan fisik. Jadi stres itu sangat berpengaruh pada kesejahteraan perusahaan maupun karyawan. Yang ketiga itu ada penurunan produktivitas kinerja, di mana karyawan itu menjadi sulit bekerja secara optimal. Yang keempat ada tingkat turnover karyawan yang tinggi karena membuat banyak karyawan keluar karena lingkungannya yang tidak nyaman. Nah, yang terakhir itu ada dampaknya membuat reputasi perusahaan menjadi buruk. Jadi sulit untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Nah, bagaimana sih cara mengenali toxic work culture di tempat kerja? Nah, kita tuh bisa menganalisis dengan yang pertama itu mengetahui apakah di tempat kerja itu ada gosip dan intrik politik, kemudian apakah karyawan merasa stres, terus apakah ada diskriminasi atau pelecehan, apakah jam kerja berlebihan atau tidak fleksibel, apakah ada apresiasi dan pengakuan, apakah ada peluang untuk berkembang, terus bagaimana kualitas kepemimpinan. Nah, setelah kita menganalisis hal-hal tersebut, kalau misalkan ternyata hasilnya ada, berarti itu termasuk ke dalam toxic work culture. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elisa. Baik, terima kasih Raisa. Kita masuk ke ciri-ciri healthy work culture, di mana pertama itu ada komunikasi terbuka dengan adanya informasi yang jelas antara atasan dan bawahan. Yang kedua itu rasa saling percaya dan hormat, di mana hubungan kerja yang sehat dan suportif. Yang ketiga itu ada inklusi atau keberagaman, di mana semua karyawan merasa dihargai tanpa didiskriminasi. Yang keempat itu ada work-life balance, yaitu keseimbangan hidup dan kerja, di mana jam kerja yang wajar dan fleksibel.
Yang kelima itu ada lingkungan kerja yang positif dan suportif. Ya, dengan tidak adanya tekanan berlebihan. Yang keenam itu ada apresiasi dan pengakuan atas kinerja, di mana kinerja para karyawan dihargai atau diakui. Yang ketujuh itu ada peluang untuk berkembang dan belajar supaya karyawan memberikan yang terbaik. Yang terakhir yaitu kepemimpinan yang kuat dan inspiratif, di mana adanya atasan mendukung dan memotivasi para tim. Baik, kita masuk ke manfaat healthy work culture, di mana terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada karyawan yang termotivasi, tentunya dengan bekerja dengan semangat dan efisiensi. Yang kedua itu ada kesehatan mental dan fisik yang baik, di mana stres mereka berkurang. Yang ketiga itu ada inovasi, kreativitas meningkat dari kinerja karyawan. Yang keempat itu ada tingkat retensi karyawan tinggi. Bagaimana sih cara membangun healthy work culture ini? Yang pertama itu kita fokus pada komunikasi antara atasan dan bawahan. Kemudian kita dapat memberikan dukungan untuk work-life balance, keseimbangan hidup dalam dunia kerja. Dan ketiga itu ada memberikan penghargaan dan pengakuan. Yang keempat itu ada memberdayakan karyawan. Yang kelima ada menerapkan nilai-nilai keberagaman di kantor. Yang keenam itu ada menjadi pemimpin yang mendukung antara bawahan dan tim mereka. Boleh di next. Selanjutnya di sini ada studi kasus dari perusahaan Tesla tentang lingkungan kerja yang toksik. Nah, jadi di sini Tesla itu menghadapi banyak tuntutan hukum terkait budaya kerja yang toksik, terutama di pabrik mereka. Pada tahun 2021 itu ada seorang mantan pekerja bernama Owen Diaz memenangkan gugatan diskriminasi tentang rasial terhadap Tesla setelah ia mengalami pelecehan berbasis ras saat bekerja di pabrik Fairmont di California. Selain itu, ada laporan tentang jam kerja panjang yang tidak manusiawi dan manajemen yang kasar. Nah, dampak dari hal tersebut, jadi Tesla ini didenda dan harus membayar ganti rugi sebesar 137 juta dolar dalam kasus bias ini. Kemudian perusahaan mendapatkan tekanan untuk meningkatkan kebijakan terkait keberagaman dan inklusivitas, dan Tesla tetap menghadapi keluhan tentang kondisi kerja pabriknya. Nah, selanjutnya itu ada analisis teori dari kasus Tesla tersebut dengan materi presentasi yang tadi kita jelaskan. Yang pertama itu komunikasi yang buruk. Jadi di perusahaan ini banyak karyawan yang mengeluhkan kurangnya transparansi dalam komunikasi perusahaan, terutama dalam menangani masalah pelecehan dan diskriminasi. Nah, selain komunikasi yang buruk juga tadi kan yang dituntut itu tentang diskriminasi dan pelecehan, di mana kasus ini dimenangkan oleh Owen Diaz yang memenangkan tuntutan sebesar 137 juta dolar untuk menunjukkan bahwa ada kasus diskriminasi rasial yang dibiarkan dalam perusahaan. Nah, selain itu juga dituntut tentang jam kerjanya yang berlebihan dan tidak fleksibel, di mana Tesla ini dikenal dengan budaya kerja yang ekstrim dan karyawan itu harus bekerja dalam shift yang panjang dan dengan tekanan yang tinggi. Yang terakhir itu kasusnya karena kepemimpinannya yang buruk. Jadi Elon Musk sebagai pemimpin perusahaan ini seringkali menampilkan gaya kepemimpinannya yang agresif dan menuntut, yang membuat lingkungan kerja menjadi penuh tekanan. Nah, solusi dari mengatasi toxic work culture di perusahaan Tesla ini, yang pertama itu Tesla perlu menunjukkan komitmen terhadap lingkungan kerja yang sehat, termasuk kepemimpinan yang lebih empati dan suportif. Selain itu juga perusahaan harus berkomunikasi secara terbuka dan jujur. Jadi harus memiliki komunikasi yang lebih transparan untuk menangani keluhan karyawan. Selanjutnya itu juga perusahaan itu harus menghargai perbedaan dan inklusi. Jadi Tesla harus memperbaiki kebijakan keberagaman dan inklusi dengan memastikan bahwa tidak ada diskriminasi di tempat kerja. Yang terakhir itu perusahaan juga harus membuat perubahan positif. Jadi perusahaan itu membangun budaya apresiasi terhadap karyawan yang
memberikan penghargaan atas kinerja dan meningkatkan kesejahteraan melalui kebijakan yang lebih fleksibel. Nah, kesimpulan dari kasus Tesla ini, jadi kasus Tesla ini kan mencerminkan toxic work culture yang ditandai dengan diskriminasi, tekanan kerja yang tinggi, dan komunikasi yang buruk. Nah, dengan menerapkan strategi yang membangun healthy work culture seperti yang tadi sudah dijelaskan, jadi Tesla ini dapat memperbaiki kondisi dan meningkatkan kesejahteraan serta produktivitas karyawan. Baik, kita masuk ke tahap kesimpulan dari toxic work culture dan healthy work culture, di mana budaya kerja memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan karyawan dan produktivitas perusahaan. Toxic work culture ditandai dengan komunikasi buruk, stres tinggi, diskriminasi, serta kurangnya apresiasi dan peluang berkembang yang dapat menyebabkan burnout, serta masalah kesehatan, serta tingginya tingkat turnover karyawan. Sementara healthy work culture yaitu menciptakan lingkungan yang mendukung antara komunikasi terbuka, keseimbangan kerja hidup atau bisa disebut dengan work-life balance, serta apresiasi terhadap kinerja. Kemudian ada kepemimpinan yang positif yang berdampak pada motivasi karyawan, inovasi, dan loyalitas yang tinggi, serta membangun budaya kerja yang sehat. Tentu memerlukan komitmen pada komunikasi, penghargaan, keberagaman, dan kepemimpinan yang mendukung. Berikut merupakan 3 referensi yang kami ambil dari pemaparan presentasi kami. Baik, kita sudah di tahap akhir dari presentasi pemaparan hari ini. Kiranya dari kelompok 4, apabila ada kesalahan dalam memaparkan presentasi ini, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.